Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kapanpun Anda menontonnya, di sini kami dari kelompok 8 akan membahas sistem komunikasi microwave. Tetapi sebelum kita membahasnya, kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini teman saya Malvin Prasandia, NPMG K1D019045, lalu Raffi Sarandika Putra, NPMG 1D01943, lalu saya sendiri Mandalai Haldigan Indra, NPMG 1D01941. Baiklah, teman saya Raffi Sarandika Putra akan membahas dari poin yang pertama maupun kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Sarandika Putra, NPM G1D019043 dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan sejarah awalnya ditemukan microwave. Langsung saja kita ke pengertian microwave. Microwave adalah sebuah gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang antara 1 mm sampai dengan 1 meter dan berfrekuensi antara 300 MHz sampai dengan 300 GHz. Gelombang mikro adalah gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang mulai dari sepanjang 1 meter sebagai pendek sebagai 1 mm atau ekuivalen dengan frekuensi antara 300 MHz dan 300 GHz. Lalu yang selanjutnya adalah sejarah microwave. Keberadaan gelombang elektromagnetik diperkirakan oleh James Clerk Maxwell pada tahun 1864 dari persamaan itu. Pada tahun 1888, Heinrich Hertz adalah yang pertama untuk menunjukkan keberadaan gelombang elektromagnetik dengan membangun suatu alat yang diproduksi dan terdeteksi gelombang mikro di wilayah UHF atau Ultra High Frequency. Dan banyak lagi penelitian lain yang dilakukan hingga sampai saat ini. Terima kasih. Saya Mandalai Haldigan Indra, NPMG 1D01941 dari kelompok 8 ingin menjelaskan jenis-jenis microwave. Baik, saya akan menjelaskan jenis-jenis dari microwave tersebut. Microwave terestrial atau disebut stasiun bumi. Microwave terestrial adalah bentuk komunikasi jarak jauh yang paling umum. Transmisi gelombang mikrosatelit melibatkan pengiriman transmisi gelombang mikro antara dua atau lebih stasiun gelombang mikro berbasis bumi dan satelit. Seperti gambar berikut, yang dari pertama adalah input, lalu ke transmitter, lalu ke transmisi line atau garis transmisi berhubungan secara gelombang dari udara, lalu melalui transmission line lagi menuju receiver atau penerima lalu ke output. Yang kedua, komunikasi satelit. Satelit komunikasi dapat dilihat sebagai pengulang gelombang mikro di luar angkasa. Ini dilengkapi dengan sejumlah perangkat yang disebut transponder, yang masing-masing mendengarkan beberapa bagian dari spektrum elektromagnetik. Memperkuat sinyal yang masuk atau uplink dan menyiarkannya kembali ke frekuensi lain atau downlink. Satelit geostasioner ditempatkan di orbit di atas ekuator pada ketinggian dan kecepatan yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan posisi di atas lokasi tertentu di permukaan bumi. Untuk cara kerja microwave dan kegunaan microwave di bidang lain, teman saya Malvin Prasandia akan mempresentasikannya.
Perkenalkan, nama saya Malvin Prasandia, NPM G1D019045 dari kelompok 8 kelas A. Saya akan menjelaskan tentang cara kerja alat komunikasi microwave atau gelombang radio. Ya, saya mengambil contoh gambar untuk menjelaskan cara kerjanya pada gambar video ini. Pada gambar video ini, saya menyimpulkan pengirim atau pelanggan A, stereo X, mengirimkan gelombang atau suara, lalu suara tersebut diterima pada antena 1 atau antena cabang. Selanjutnya antena cabang mengirimkan ke satelit pusat atau satelit di luar bumi. Lalu satelit itu akan memantulkan gelombang tersebut ke antena tujuan atau antena cabang tujuan. Lalu antena tersebut mengirimkan gelombang yang tadi dikirimkan dari satelit ke pelanggan B atau stereo Y. Ya, seperti itulah mungkin singkatnya cara kerja dari alat microwave ini. 4. Kegunaan microwave di bidang lainnya. Kegunaan yang pertama yaitu 1. Dalam bidang militer. Dalam bidang militer, microwave berperan penting dalam terciptanya alat radar. Alat radar ialah alat yang dapat menentukan kondisi atau situasi pada suatu wilayah yang terdapat dalam lingkup atau jarak dari radar tersebut. Dengan cara mengirimkan gelombang elektromagnetik dalam jarak jangkau radar dan memantulkan gelombangnya kembali ke radar tersebut. Yang kedua, dalam bidang komunikasi. Ya, dalam siaran televisi dari daerah-daerah terpencil bisa dilakukan dengan juga bantuan dari alat microwave ini. B. Data-data komputer juga dikirimkan melalui gelombang mikro ini. C. Microwave oven sendiri bisa bekerja begitu cepat dan efisien karena gelombang elektromagnetiknya menembus makanan dan mengeksitasi molekul-molekul air dan lemak secara merata, tidak cuma di permukaannya saja. Yang ketiga, dalam bidang kesehatan. Dalam dunia kesehatan berkaitan dengan pemanasan suatu jaringan tubuh. Prinsipnya mirip dengan microwave oven, yaitu untuk menghancurkan tumor yang bersarang dalam tubuh. Dengan cara gelombang mikro diarahkan pada lokasi tumor, sehingga cairan tumor menyerap gelombang mikro dan terjadinya eksitasi atom atau peleburan cairan tumor tersebut.